Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai dirayah hadis. Ilmu dirayah hadis adalah suatu kumpulan kaidah-kaidah dan permasalahan-permasalahan yang berfungsi untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu hadis. Dilihat dari segi orang yang meriwayatkan maupun dari segi cara periwayatannya, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibnu Hajar. Begitu juga menurut Imam Ibnu Aqfani, ilmu hadis adalah ilmu yang mengetahui hakikat suatu riwayat macam-macam serta hukumnya dari rawi maupun marwinya. Jadi intinya, ilmu dirayah hadis adalah suatu kaidah tentang yang membahas rawi, sanad maupun matan untuk menentukan suatu sistem hadis riwayah, apakah dia bersifat makbul, diterima, ataupun mardud, atau dapat ditolak, untuk menghasilkan hadis yang sahih ataupun tidak. Perbedaan ilmu dirayah hadis dengan ilmu riwayah adalah terletak pada sifatnya. Riwayah bersifat deskriptif, dirayah analitik. Riwayah bersifat prosesnya alami, dirayah prosesnya melalui penilaian rawi, sanad dan matan. Riwayah menghasilkan hadis yang tersusun pada kitab-kitabnya, sedangkan dirayah menghasilkan kualitas suatu hadis, apakah dia makbul atau mardud. Riwayah menurut waktunya berlangsung sejak Nabi Muhammad sampai terlaksananya takwin. Sedangkan dirayah itu dari sejak Nabi Muhammad sampai sekarang, tidak berhenti saat proses takwin terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septian Al-Farid. Oke, selanjutnya macam-macam dirayah hadis. Ilmu dirayah oleh para ulama disebut juga dengan ilmu mustalahul hadis. Ilmu ini memiliki banyak sekali macam pembahasan. Bahkan Imam As-Suyuti dan Imam Al-Hazimi mengatakan ilmu mustalahul hadis, dirayah hadis terdiri dari 100 macam yang masing-masing berdiri sendiri. Meskipun macam-macam ilmu dirayah yang disebutkan oleh para ulama hadis demikian banyaknya, namun secara khusus yang menarik perhatian para ulama hadis untuk dibahas secara lebih mendalam di antaranya adalah yang pertama dari segi rawi dan sanad. Ilmu rijal al-hadis. Ilmu yang membahas perawi hadis baik dari sahabat, tabi'in maupun angkatan sesudahnya. Ilmu ini mempelajari tentang tokoh atau orang yang membawa hadis, semenjak dari Nabi sampai dengan periwayat terakhir penulis kitab hadis. Yang kedua, ilmu jarh wa at-ta'dil. Ilmu tentang hal ihwal para rawi dalam hal mencatat keaibannya dan menguji keadilannya. Ta'dil artinya menganggap adil seorang rawi, yakni rawi dengan sifat-sifat yang membawa makbul riwayat. Yang kedua, dari segi matan. Yang pertama, ilmu gharib al-hadis, ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum. Yang kedua, asbabul wurud, suatu ilmu yang membahas masalah sebab-sebab Nabi SAW menyampaikan sabdanya pada saat beliau menuturkannya. Sedangkan tata cara untuk mengetahui sebab-sebab lainnya, hadis hanya bisa diketahui dengan perawinya. Yang ketiga, ilmu nasib wa al-mansukh. Ilmu nasib wa al-mansukh adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan dan tidak mungkin diambil jalan tengah. Yang ketiga, dari segi sanad dan matan. Ilmu ilat al-hadis.
ilmu yang menerangkan sebab-sebab tersembunyinya tidak nyata yang dapat merusakkan hadis. Jadi ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang suatu ilat yang dapat mencatat kesohihan hadis. Yang kedua, ilmu fan al-mubmad. Ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Yang ketiga, ilmu al-sahif al-tahrif. Ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya dan dibentuk muharraf. Di antara kitab ilmu adalah kitab At-Tahsib wa Al-Tahrib karya Daruni dan Abu Ahmad Askari. Selanjutnya fungsi diroyah hadis. Fungsi diroyah hadis. Ulama ahli hadis biasa menyebut ilmu hadis diroyah dengan sebutan ulum al-hadis, mustalah al-hadis, atau dengan sebutan usul al-hadis. Walaupun penyebutan ilmu hadis diroyah tersebut berbeda-beda, tapi di dalamnya sama, yaitu membahas kaidah-kaidah yang berfungsi untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu hadis dilihat dari segi perawinya atau riwayahnya yang tujuan mencapai pembagian hadis berdasarkan kualitas kepada sahih, hasan, dhaif maupun maudhu. Yang D, manfaat ilmu diroyah hadis. Manfaat ilmu diroyah hadis. Manfaat mempelajari ilmu hadis diroyah ketika umat Islam meyakini bahwa hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber dan pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. Maka kajian terhadap ilmu hadis menjadi sangat penting. Berikut ini adalah beberapa manfaat mempelajari ilmu hadis, antara lain: 1. Dengan mengkaji ilmu hadis, kita dapat menyeleksi hadis-hadis secara akademis untuk dijadikan pedoman hidup. 2. Dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, dhaif, hasan, mauquf, marfu, maqbul atau dapat diterima, mardud atau ditolak, ma'mul bih dapat diamalkan, dan guru ma'mul bih tidak dapat diamalkan. Ya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi